jika ada dari gubernur Bani Hashim atau dari grupnya mereka yang melakukan kejahatan bersifat seksual, maka yang ini kejahatannya bersifat koruptor atau pencuri harta milik wakaf ya. Jadi bayangkan ada yang pencuri juga ya. Ada yang membuat makam palsu ya, lalu menipu pengikutnya, menakut-nakuti pengikutnya. Nggak jauh beda dengan zaman sekarang ya. Nggak jauh beda. Namun yang zaman dulu lebih mengerikan karena zaman dulu kan tidak seperti sekarang ya, ada internet, ada reporter berita ya. Yang berikutnya gubernur nomor 125. Namanya Ismail bin Yusuf bin Ibrahim bin Musa Al-Jaun. Ya, Al-Jaun ini lakapnya ya. Bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Hasani. Al-Mustawli ala Makkah. Al-Mustawli ala Makkah wal Madinah. Jadi dia ini Mustawli ini dengan paksa mengambil Mekah dan Madinah. Karena dia dengan status kenasabannya, dengan akidah Hasyimismenya, dia mengancam siapapun yang menolaknya atau memeranginya dengan memusuhi keturunan Nabi. Zakarat Tabari, jadi bayangkan Imam Tabari menjelaskan tentang sejarah buruknya si Ismail ini. Annahu dhahara bi Makkah fi Safar, di bulan Safar sana 51 wa mi'atain, jadi tahun 251 Hijriyah. Kemudian disebutkan oleh Al-Mas'udi annahu dhahara bi Makkah sana 52. Ya, 52 berarti maksudnya 252. Kemudian qala Al-Fasi berkata haraba anha amilaha Ja'far bin Fadl bin Isa. Jadi dulu ada gubernur namanya Ja'far bin Fadl bin Isa yang ditugaskan oleh Bani Abbas. Kemudian si Ismail ini masuk wa nahaba Ismail manzilahu. Jadi si Ismail mencuri hartanya gubernur Ja'far ini setelah dia kabur. Wa manazila ashab sultan. Kemudian berikutnya dia mencuri barang-barang orang-orang yang punya jabatan seperti sekretaris, bendahara dan lain-lain. Kemudian waqatal al-junud, dia membunuh pasukannya khalifah, wa jama'a min ahl Makkah, dan beberapa kelompok dari penduduk Makkah. Ya, siapa mereka? Wallahu alam. Wa akhadha ma kana humila li islahil ain min al-mal. Al-ain min al-mal. Jadi maksudnya dia mengambil harta-harta yang digunakan untuk kepentingan perbaikan, mungkin perbaikan sumur atau perbaikan masjid ya. Itu dia ambil ya. Wa ma fil Ka'bah min adz-dzahab. Dia mencuri juga emas-emas yang ada di Ka'bah. Jadi Ka'bah dulu itu punya stok emas ya. Harta-harta peninggalan. Nah, ini statusnya wakaf ya. Kok dicuri? Wa ma fi khazainiha min adz-dzahab wal fiddah. Bahkan aset-aset milik wakaf ya, milik Makkah Al-Mukarramah ini seperti emas dan perak itu dicuri. Wattib, attib itu artinya parfum ya, minyak wangi. Jadi dulu itu Ka'bah mesti diolesi dengan minyak wangi. Sampai sekarang itu diolesi dengan minyak wangi seperti zafaron, misik dan lain-lain. Anbar itu kan harganya mahal ya. Wa kiswa al-Ka'bah. Bahkan kiswah ya, kain kiswah Ka'bah itu penutup Ka'bah dia curi juga. Kemudian wa nahwan min mi'atai alf dinar. Wa nahwan jadi sekitar 200.000 dinar. Jadi bayangkan 200.000 dinar itu kalau dikurskan ke Indonesia berapa miliar ya. Wa nahaba Makkah. Tidak cukup dia mencuri aset Masjidil Haram, dia mencuri aset-aset lain di kota Mekah.
wa kharaja minha ba'da 50 yawman min syahr Rabi' al-awwal fasara ila Madinah wa tawara anhu 'amilha Ali bin Husain bin Ismail. Jadi bayangkan, setelah dia mencuri harta-harta aset penting di Mekah, dia duduk selama 1 bulan, kemudian pergi ke Madinah melanjutkan pemalakan di wilayah lain. Ya, ini fakta sejarah. Nanti saya lanjutkan di video berikutnya apa yang dia lakukan setelah dia mencuri di Mekah, dia keluar ke tempat lain, apa yang dia lakukan.